Saya percaya ya dengan salah satu pepatah Indonesia ya, mana bumi diinjak di situ langit dijunjung ya. Jadi saya berusaha termasuk juga dalam melakukan konten ya. Ya berusaha untuk kalau jadi tamu ya, tamu di rumah orang ya jadilah tamu yang baik lah. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project bersama saya Bang Agus Ovia, salah satu YouTuber, salah satu teman baik saya yang ada di New Delhi. Bagaimana Bang Agus bisa kuliah di sini? Ikuti terus perjalanan kita. Gitu kan ya, bilang. Jadi yang aktif berpolitik itu mahasiswa ilmu politik. Bisa dibilang mahasiswa Bang ya, apalagi biaya untuk kuliah itu kan biaya sendiri Bang. Iya, biaya sendiri. Betul. Kemudian sendiri. Hidup bersama keluarga di luar negeri, di India. Dan sekarang udah punya anak ya? Alhamdulillah. Dua orang. Putri. Yang saya ingat yang besar itu lahir di sini lagi. Di sini si Kana. Itu gimana Bang? Pada saat itu saya belum jadi YouTube ya. Belum jadi YouTuber. Iya, ingat saya. Maksudnya belum content creator ya. Masya Allah ya, kalau Allah itu, kalau orang sudah menikah, tujuan kita baik, Allah itu ngasih gitu. Saya sempat dapat beasiswa dari Kedutaan Besar lewat Ambassador Award. Alhamdulillah 3 kali. Jadi waktu itu kan Ambassador Award kan setahun sekali ya. Kalau dapat dikasih $600. Nah selebihnya kan saya dengan $600 itu dalam 3 kali saya dapat, saya bayarkan terus buat biaya kuliah saya. Nah, kalau selebihnya nih Bang, saya waktu itu karena belum jadi content creator, saya nge-guide Bang. Nge-guide tamu-tamu biasanya. Jadi kalau ada tamu dari KBRI Indonesia, minta bantuan atau langsung kontak saya, oke, saya bilang. Kebetulan waktu lagi luang, ya, waktu lagi luang, oke, saya jalani gitu. Terus ngajar ngaji juga Bang. Ngajar ngaji di KBRI. Atau kadang ada juga dari diplomat Malaysia minta gitu ya. Atau dulu sempat juga magang di KBRI New Delhi. Iya betul. Itu juga alhamdulillah. Jadi ada-ada aja gitu ya yang Allah kasih hingga sekarang gitu. Iya. Setelah mungkin kenal dengan YouTube itu mulai tahun 2017 ya? 2017. Iya, 2017 sudah ada kesibukan lain ya. Kesibukan lain untuk sebagai seorang content creator, kemudian kuliah juga. Sampai saat ini organisasi juga dan tinggal bersama keluarga juga di lingkungan orang India. Itu gimana Bang? Gimana mengaturnya itu semua itu Bang? Waduh, itu memang apalagi sekarang PhD ya. Di tahun terakhir ini harus bagi waktu lah Bang. Jadi saya biasanya bisa ngerjain itu fokus kalau anak-anak lagi tidur. Itu ya pagi hari. Pagi hari, jadi mulai dari habis subuh sampai jam 11 itu saya bisa ngerjain untuk tesis, lalu jam di atasnya jam siang gitu ya, sama keluarga mungkin jam 1, jam 2, jam 3 saya bikin konten gitu ya, bikin konten. Berarti memang harus bagi waktu ya, harus dibagi waktu ya? Atau saya biasanya untuk konten saya alokasikan Sabtu Ahad misalnya gitu. Atau Sabtu aja atau Ahad aja gitu. Berarti memang ya waktu untuk keluarga kalau bisa tidak diganggu gitu ya? Iya, untuk waktu sama keluarga misalnya saat ini misalnya gitu ya, itu biasanya lebih cenderung ke sore atau ke malam gitu. Kadang siang juga sih, karena saya kadang nggak konten juga setiap hari. Nah jadi bisa dibilang kan Abang WNI ya yang tinggal di luar negeri bersama keluarga. Nah bagaimana Bang beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal saat ini? Saya percaya ya dengan salah satu pepatah Indonesia ya, mana bumi diinjak di situ langit dijunjung ya. Jadi saya berusaha termasuk juga dalam melakukan konten ya. Ya berusaha untuk kalau jadi tamu ya, tamu di rumah orang ya jadilah tamu yang baik lah. Itu aja sih kalau filosofinya. Jadi kita baik sama mereka, bersikap yang wajar sesuai dengan norma yang ada gitu ya.
ikuti peraturan dari pemerintah yang ada gitu. Itu insya Allah sih membuat kita nyaman tinggal di negara orang. Sebelumnya saya mau sampaikan juga ke kalian, Bang Agus ini saya tahu banget tahun 2017 bagaimana beliau berjuang membangun YouTube-nya yang saat ini yang sudah ya mungkin bisa kita bilang saat ini YouTuber Indonesia nomor 1 di India ini, Bang Agus. Aduh. Tapi kalau kalian tahu bagaimana proses awal sampai sekarang itu memang cukup berat, saya tahu banget. Mulai dia konsisten melakukan riset, membahas suatu hal dengan tidak hanya sekedar mempublish hal-hal yang kontroversial, tapi itu dibarengi dengan riset. Sekarang YouTube channel Abang itu sudah lumayan banyak dikenal, Bang. Jadi teman-teman saya di Indonesia itu kalau melihat India itu, oh saya sudah melihat channelnya Bang Agus gitu. Nah, itu boleh di-share sedikit, Bang, bagaimana, Bang, membangun YouTube, apalagi kontennya semuanya itu tentang India itu. Ya, kalau membangun YouTube itu saya pikir yang paling penting adalah visi. Itu yang pertama ya. Ini YouTube ini ataupun konten kita ini mau apa sih sebenarnya gitu kan. Kalau saya kan memiliki visi menggambarkan India secara objektif dan memberikan gambaran-gambaran yang lebih positif lah ya. Soalnya gini Bang, saya sering di-tag itu di Instagram itu, makanan jorok lah, depannya aneh-aneh lah, India tidak lebih maju lah daripada Indonesia misalnya gitu kan, padahal fakta-fakta itu belum tentu benar gitu. Nah, itu visi saya. Yang kedua juga saya waktu itu juga sama istri sempat kepikiran, kasihan gitu, ada beberapa perempuan Indonesia yang ingin menikah dengan pria India gitu. Kenapa kalau tidak kita sediakan informasi yang bermanfaat agar mereka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh. Itu penting. Dan selanjutnya saya coba konsisten sih Bang. Jadi pada saat 2017 itu dikit aja, tapi memang nggak terlalu konsisten banget. Pas 2018 kita baru ngeh, oh ternyata ada kenaikan signifikan. Waktu itu kita sudah melewati standar monetisasi ya, sekitar 4.000 ya? 4.000 jam tayang gitu ya, 1.000 subscriber ya kalau nggak salah. Kayaknya dulu nggak sampai segitu lah. Iya, akhirnya waktu itu kita, katanya bisa dimonetisasi, ini bener nih bisa dapat duit gitu ya. Ternyata setelah kita cek, udah iklan itu ternyata udah masuk gitu ya. Ternyata kita lihat ada lumayan gitu. Oh berarti kita harus lanjutkan lagi untuk verifikasi yang lainnya. Nah sejak 2018 bulan Februari Maret itu kita coba lebih konsisten. Dan ternyata kalau saya lihat Allah itu ngasih rezeki gitu ya, memindahkan rezeki. Dulu kan rezeki saya misalnya di guide gitu ya. Nah habis itu kan saya di PPLN, panitia pemilihan luar negeri Bang. Itu kan setahun di kontrak gitu kan Bang. Waktu itu saya belum jadi content creator waktu itu. Maksudnya itu 2019 kan? Iya, maksudnya belum ajak gitu. Ya belum ajak itu kan setahun. Jadi 2018 kalau nggak salah ya udah. Nah waktu itu di 2018 awal kan, habis itu 2019 selesai kontrak kan. Ini kita pemasukan dari mana lagi gitu. Ternyata Allah ngalahinnya ke YouTube gitu. Luar biasa. Bagi saya sih bukan saya yang mungkin bukan usaha saya, tapi ini bagaimana cara Allah gitu ya. Betul. Memindahkan ini, kamu rezekinya udah habis di PPLN misalnya, udah kamu pindah ke sini. Apa itu YouTube. Yang terakhir nih Bang, coba deh kasih satu kata kunci aja. Selama Bang Agus menjalani kehidupan di India, kuliah di India, kemudian mencari nafkah juga di India, termasuk ya. Alhamdulillah. Nah, satu kata kunci Bang, apa itu Bang? Satu kata kunci menurut saya adalah kerja keras. Kerja keras. Iya, kerja keras ya. Itu perlu kalian catat ya. Iya, kerja keras. Kenapa Bang? Apa alasannya? Kenapa kerja keras membantu Bang Agus hingga saat ini? Iya, karena lawan kerja keras itu kan malas ya Bang ya. Malas itu benar-benar membuat kita itu tidak bergerak gitu. Kalau kita tidak bergerak, kita hanya diam di situ saja ya. Ibaratnya kalau saya nggak hijrah gitu ya, nggak kerja keras gitu ya, saya mungkin di kampung halaman saya aja.
Tapi karena kerja keras, S1 kita lalui, S2 kita lalui, MA/MPhil sampai sekarang. Lalu kita bismillah kerja keras juga di YouTube. Alhamdulillah itu menjadi salah satu etos lah ya untuk bisa berkembang hingga saat ini. Luar biasa Bang Agus. Ya, tapi juga Bang, saya tidak mau bilang ini usaha saya sendiri. Betul. Jangan lupa ya doa orang tua. Gitu. Wah, itu Restu yang orang tua. Itu yang jangan dilupakan itu. Kalau kita masih punya orang tua yang masih hidup itu ridhonya, doanya itu benar-benar menghantarkan kita kepada kesuksesan. Gitu. Oh, orang tua di mana sekarang? Di Kalimantan Selatan. Ya, Bapak Ibu itu yang mendukung saya kuliah, mendukung saya untuk misalnya berumah tangga dengan baik gitu ya, dan yang lainnya berkat doa beliau lah gitu, istilahnya kita bisa sukses gitu. Oke deh. Iya. Terima kasih untuk sesi kita hari ini. Sampai jumpa permilingge, bye bye. Bye.